Halo pendengar Healthy Mom Healthy Baby, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, kapanpun kalian menonton ataupun mendengarkan podcast kita. Selamat datang kembali di episode terbaru kita hari ini. Kita akan membawakan tema yang sangat penting bagi para calon ibu dan juga para calon keluarga, yaitu nutrisi ibu hamil dan kaitannya dengan pertumbuhan janin. Kita tahu bahwa masa kehamilan adalah masa-masa yang sangat menentukan, dan nutrisi memegang peran kunci. Baik, hari ini saya sudah ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Pertama ada Dr. Valeri yang juga dokter spesialis kandungan. Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi di podcast ini. Lalu ada Bapak Kenu yang juga ahli gizi dan konsultan diet bagi ibu hamil. Halo semuanya, semoga diskusi ini bermanfaat. Kemudian hadir juga Bapak Clement, seorang psikolog prenatal yang juga banyak menangani kesehatan mental ibu hamil. Hai pendengar semua, senang bisa berbagi perspektif dari sisi psikolog. Baik, langsung kita mulai aja ya. Pertama kita akan membahas topik mengapa nutrisi itu sangat menentukan. Pertama saya ingin bertanya kepada Dr. Valeri. Banyak orang tahu bahwa nutrisi itu penting dok, tapi mungkin tidak tahu seberapa besar pengaruhnya. Apakah bisa dijelaskan? Si ibu itu sumber kehidupan utama untuk janin. Saat trimester pertama, nutrisi menentukan perkembangan awal seperti pembentukan otak, jantung, saraf, dan organ vital lainnya. Masuk ke trimester kedua, nutrisi membantu pertumbuhan tulang, otot, dan juga perkembangan otak yang semakin cepat. Kalau ibu kekurangan nutrisi, penting seperti asam sulfat, DHA, atau zat besi, itu bisa menghambat perkembangan organ, memperlambat pertumbuhan janin, dan bahkan juga bisa meningkatkan risiko komplikasi. Lalu berarti apakah apapun yang dimakan oleh ibu hamil akan menjadi bahan baku untuk membangun tubuh bayi secara harfiah? Betul sekali, janin tidak bisa memilih nutrisinya sendiri, sehingga apapun yang ibu konsumsi akan sangat mempengaruhi. Baik, terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat. Lalu untuk Bapak Kenu, dari sudut pandang ahli gizi, bagaimana Anda melihat dampak jangka panjang bagi nutrisi ibu hamil? Dalam kandungan, tapi juga setelah lahir. Nutrisi yang baik bisa meningkatkan perkembangan otak, sistem imun, dan bahkan mempengaruhi kecerdasan anak di masa depan. Kekurangan nutrisi tertentu juga bisa mempengaruhi jangka panjang pada kesehatan. Ini disebut first 1000 days, yaitu 270 hari kehamilan plus 2 tahun pertama setelah lahir. Baik, saya akan meringkasnya menjadi 6 nutrisi utama. Pertama, asam folat. Asam folat digunakan untuk mencegah cacat lambung saraf serta membantu pembentukan DNA. Kedua, ada zat besi untuk mencegah anemia dan membantu suplai oksigen ke janin. Ketiga adalah protein. Protein digunakan untuk membangun jaringan tubuh, otot, dan organ janin. Keempat, kalsium membentuk tulang dan gigi. Kelima, DHA dan omega 3 untuk perkembangan otak dan sistem penglihatan. Dan terakhir ada serat untuk mengatasi sembelit yang sering terjadi pada ibu hamil. Lalu dari manakah semua nutrisi ini dapat diperoleh ibu hamil? Semua nutrisi ini bisa diperoleh dari makanan sehari-hari, seperti ikan laut, rendah merkuri, sayuran hijau, susu, telur, dan kacang-kacangan dan buah. Oh ternyata begitu ya Pak. Jadi bagi kalian para ibu hamil dapat menerapkan dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Kenu tadi. Lalu Dr. Valeri, apakah semua ibu hamil perlu mengkonsumsi suplemen? Kebutuhan gizi dasar harusnya memang dari makanan, tetapi realistisnya tidak semua ibu bisa makan teratur, karena kadang ada yang mual atau memiliki kondisi tertentu. Jadi suplemen diperlukan terutama untuk asam folat, zat besi, dan DHA. Tapi ingat, suplemen bukan pengganti makanan ya. Oh rupanya begitu. Terima kasih atas informasinya ya dok. Sekarang gimana kalau kita langsung aja tanya-tanya ke ibu hamil yang usia kandungannya 8 minggu. Ibu Indah silakan masuk. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya silakan duduk. Selamat datang di podcast ini ya.
Di sini Anda bisa sharing gimana pengalamannya selama hamil. Selama ini saya mengikuti anjuran dokter. Saya mengkonsumsi suplemen yang mengandung asam folat, zat besi, dan DHA tiap hari. Untuk makanan, aku usahakan makan sayur dan ikan, walau kadang susah karena mual. Ya sih, pengalaman seperti itu pasti banyak dialami oleh kebanyakan ibu hamil ya. Nah, mumpung ibu ada di sini nih, jadi bisa dengar saran dan juga tips dari 3 narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Clement, Dr. Valerie, dan juga Bapak Keno ya. Salam kenal semuanya. Nah, sekarang yuk kita bahas tantangan yang sering dialami oleh hampir semua ibu hamil, yaitu mual, muntah, ataupun perubahan selera makan. Dr. Valerie, apakah bisa tolong dijelaskan bagaimana cara mengatasinya? Mual sering terjadi karena lonjakan hormon kehamilan. Cara mengatasinya dengan cara makan sedikit tapi lebih sering. Hindari makanan yang berminyak dan berbau tajam. Minum jahe hangat atau air lemon jika cocok. Dan juga kamu bisa berbanyak minum air di sela-sela waktu makan. Jika mual sampai gak bisa makan sama sekali, kamu bisa segera konsultasi karena bisa mengarah ke hipermeresis gravidarum. Saya izin menambahkan, kalau ibu sulit makan banyak, fokuskan pada makanan yang nutrisinya padat seperti yogurt, keju, alpukat, telur, atau sup sayur. Meski porsinya kecil, tetapi nutrisinya tinggi. Pak Clement, kalau dari sudut pandang psikolog ya, apakah stres itu juga bisa mempengaruhi selera makannya ibu hamil? Oh, tentu saja. Stres itu dapat memicu perubahan hormon kortisol yang dapat menurunkan atau bahkan meningkatkan selera makan secara tidak wajar. Karena itu, penting bagi ibu untuk tetap tenang, istirahat cukup, dan memiliki support system. Pola makan yang baik itu juga bukan hanya soal makanan, tapi juga soal kondisi emosi. Nah, untuk Ibu Indah sendiri, apakah pola makannya berubah semenjak kehamilan? Berubah, aku belajar untuk gak makan banyak, makannya tuh dikit-dikit tapi rutin. Sekarang yuk kita masuk ke sesi mitos versus fakta mengenai nutrisi ibu hamil. Nah, ini nih sesi yang paling ditunggu-tunggu dan disukai oleh pendengar kita. Dr. Valerie, bisa nggak tolong ceritakan mitos apa yang paling sering didengar tentang nutrisi ibu hamil? Yang paling umum adalah ibu hamil tuh harus makan 2 kali porsi sehari. Itu tidak benar ya. Yang benar adalah makan makanan yang 2 kali bergizi, bukan 2 kali porsinya. Kalau Bapak Kenu? Saya mendengar bahwa ibu hamil tidak boleh makan ikan karena bisa membuat bayinya ames. Padahal ikan yang rendah merkuri seperti salmon dan sardin bisa bermanfaat karena mengandung DHA yang tinggi. Kalau Bapak Clement, mitos apa yang paling sering didengar? Saya juga sering mendengar mitos ya bahwa kalau ibu hamil itu tidak boleh melakukan aktivitas tertentu, nanti bayinya bisa rewel. Itu salah banget. Padahal kalau kita terlalu khawatir, kita dapat menjadi stres dan mengurangi nafsu makan. Kalau Ibu Indah pernah dapat mitos lucu nggak? Banyak sih. Ada yang bilang katanya kalau makan pedas nanti bayinya bisa botak. Tapi kata dokter nggak apa-apa, jadi aku sesekali makan pedas. Nah, dari tadi kita udah banyak mendengar ya informasi, saran, dan juga tips untuk ibu hamil dan juga mengenai nutrisi yang diperlukan. Sekarang sebelum saya tutup, bisa minta tolong untuk para narasumber memberikan beberapa tips praktis lah untuk penonton kita ya. Mungkin mulai dari Dr. Valerie. Rutin kontrol kehamilan dan juga jangan abaikan tanda-tanda kekurangan gizi seperti mual atau pusing. Kalau Bapak Keno? Usahakan saat makan isilah setengah piring dengan sayur dan buah-buahan, 1/4 dengan protein dan 1/4 dengan karbohidrat. Sangat sederhana tetapi juga sangat efektif. Kalau dengan Bapak Clement, bisa sebutkan mungkin? Oke, untuk ibu-ibu hamil ya, tolong kelola stres agar anaknya juga tetap senang-senang. Untuk makannya, tolong makan dengan keadaan tenang ya, agar nutrisinya itu dapat diserap dengan baik juga.
Kalau dengan Ibu Indah bisa tolong sampaikan beberapa kata-kata nih untuk ibu-ibu hamil yang lainnya juga. Ya, untuk ibu-ibu di luar sana, lakukan yang terbaik dan jangan membandingkan diri dengan orang lain. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya ya untuk hadir di podcast ini. Saya sangat berterima kasih dan juga menghargai. Juga saya berharap supaya topik hari ini yang telah kita bahas dapat bermanfaat bagi banyak ibu-ibu hamil di luar sana. Saya juga mendoakan untuk Ibu Indah ya, semoga masa kehamilannya ini menyenangkan, lancar, tanpa gangguan sampai hari H persalinan. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode terbaru kita. Sampai jumpa.